Perkenalkan, nama saya Priscilla Nova Silsana dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya selesaikan. Dalam tugas ini saya memilih sektor teknologi digital, yaitu aplikasi Traveloka, salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang menarik perhatian investor dalam 5 tahun terakhir, terkhusus bidang ekonomi digital dan startup teknologi, Rautage Startup. Sektor ini menjadi menarik dengan adanya alasan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pertumbuhan startup dan unicorn, jumlah pengguna internet yang meluas, serta dukungan dari pemerintah. Faktor utama yang membuat sektor teknologi digital Traveloka menarik bagi investor karena Traveloka merupakan salah satu startup teknologi terbesar di Asia Tenggara yang berfokus pada layanan perjalanan dan gaya hidup. Keberhasilan dalam mengkombinasi faktor pasar, strategis, bisnis, dan prospek pertumbuhan yang kuat mampu menarik minat investor. Seperti pada faktor pasar pariwisata yang besar dan tumbuh cepat, di Indonesia sendiri penduduknya lebih dari 275 juta jiwa dengan kelas menengah yang terus bertumbuh dan permintaan perjalanan yang meningkat. Selain di Indonesia sendiri, Traveloka juga berekspansi ke negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, di mana hal ini mampu memperbesar potensi pasarnya. Selain itu, telah diversifikasi layanan atau Beyond Travel. Aplikasi ini mula-mula hanya berfokus pada pemesanan tiket pesawat dan booking hotel, namun saat ini telah berkembang ke lifestyle, yaitu pembelian tiket konser, spa, dan kuliner, keuangan seperti pembayaran cicilan, paylater, dan asuransi perjalanan, transportasi lokal seperti tiket kereta, bis, dan antarjemput bandara. Penggunaan teknologi dan data analis, Traveloka memanfaatkan machine learning untuk personalisasi penawaran, dynamic pricing untuk promosi real time dan prediksi permintaan, serta cheatbook dan layanan pelanggan otomatis untuk efisiensi. Hal ini membuat investor menyukai perusahaan yang berbasis data dan teknologi karena menunjukkan keunggulan kompetitif jangka panjang, brand yang kuat, dan loyalitas pengguna. Traveloka merupakan brand yang sudah matang dan mapan serta dikenal luas di Asia Tenggara, memiliki pengguna dan loyal sehingga menjadi aplikasi pilihan utama untuk keperluan perjalanan. Potensi IPO dan exit strategi, dikabarkan Traveloka telah mempertimbangkan untuk go publik tentang IPO melalui SPAC di Amerika Serikat atau IPO lokal, serta exit strategi yang sangat jelas membuat investor semakin tertarik karena ada potensi pengembalian investasi atau return yang tinggi. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor teknologi digital Traveloka telah diberikan secara signifikan melalui beragam program dan regulasi strategi yang menarik investor serta memperkuat ekosistem digital nasional seperti regulasi dan kemudahan perizinan, online single submission atau OSS, mempermudah proses registrasi dan izin usaha untuk startup digital. Perpres nomor 2 tahun 2022 mendorong wirausaha melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Sekolah Beta, Startup Studio Indonesia, dan Hub ID. Sebagai inkubasi asal startup, fasilitas pendanaan dan insentif fiskal, Kominfo yang telah menjembatani pendanaan melalui Next Indonesian Unicorn, menjembatani startup termasuk Traveloka dengan investor global atau investor lokal. Tersedianya insentif pajak seperti pengurangan tarif PPh dan pembebasan tertentu bagi startup digital yang memenuhi syarat. Serta skema pembiayaan seperti KUR juga turut mendukung akses modal bagi startup dan UMKM. Investasi infrastruktur digital dan edukasi SDM backbone internet nasional telah dibangun oleh pemerintah, termasuk palaparing tahapan akhir untuk menjangkau daerah terpencil, Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 dan Making Indonesia 4.0 menargetkan peningkatan infrastruktur 5G dan keamanan cyber, pengembangan SDM melalui digital literasi, dan pelatihan talenta termasuk kolaborasi Traveloka dalam G20 DWG untuk memperkuat kapasitas digital masyarakat dan pelaku startup. Regulasi data dan persaingan yang sehat sesuai Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022
Diperlukan data lokal serta melindungi konsumen digital. Ini merupakan tujuan agar terciptanya kepastian hukum yang jelas bagi investor platform digital. Pemerintahan juga menciptakan regulasi anti monopoli yang diperkuat oleh KPPU seperti yang terjadi dengan Gojek dan Tokopedia yang merger dan disetujui pada 2022 agar menjadi persaingan terjadi secara sehat di dunia digital market. Kolaborasi ekosistem dan akses pasar, Kominfo dan Kemenko Marves menginisiasi Indonesia Startup Ecosystem Summit dan rangkaian networking dinners mempertemukan startup investor dan akselerator atau tren global. Traveloka kini telah menjadi koordinator industri dalam G20 Digital Economy Working Group untuk memfasilitasi pelatihan digital. Selanjutnya, analisis tren dan insight investor investasi dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah investor utama meningkat sejak 2020 di mana investor global telah masuk seperti Qatar Investment Authority, INA, BlackRock, GEC, Expedia dengan total pendanaan sekitar 1,5 sampai 1,8 miliar US dollar selama periode 2017 sampai 2022. Namun down round 2020 menunjukkan dampak pandemi mengakibatkan valuasi turun dari 3,3 miliar US dollar ke 2,75 miliar US dollar. Aktivitas investasi pajak sejak 2017 dengan putaran besar di 2017, 2019, 2020 diservitas investor global dan regional menguat dengan menunjukkan kepercayaan terhadap pertumbuhan Traveloka. Strategi down round dan pendanaan utang sendiri telah mencerminkan respon tangguh terhadap pandemi dan perilaku keuangan secara bijak dengan valuasi stabil di kisaran 3 miliar US dollar dan persiapan IPO makin nyata. Secara keseluruhan, tren investasi Traveloka yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, resiliensi dan dalam krisis dan strategi transisi dan pendanaan ekuitas ke struktur modal yang telah lebih matang dengan memberikan sinyal positif bagi investor yang memprioritaskan stabilitas dan potensi exit melalui IPO atau perbandingan dengan unicorn lain. Siapa saja investor asing utama yang berinvestasi di sektor ini? Expedia adalah investor strategi yang paling awal dan membantu positioning Traveloka di pasar global. GIC dan KIA mewakili kepercayaan investor institusional global, terutama di masa pandemi ketika risiko tinggi. Sejak 2022, pendanaan bergeser ke utang terstruktur dari investor besar seperti BlackRock dan Allianz, menandakan tingkat kematangan finansial Traveloka. Investor asing fokus pada potensi regional Asia Tenggara yang berkembang pesat dengan Traveloka sebagai pemain kunci. Investor asing utama di Traveloka berasal dari Amerika Serikat, Singapura, Qatar, Jerman, dan Thailand, mencerminkan kepercayaan internasional terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan Asia Tenggara. Keberadaan investor seperti Expedia, GIC, dan BlackRock menambah kredibilitas Traveloka di mata investor global lainnya. Dampak investasi asing terhadap sektor tersebut dan juga terhadap ekonomi Indonesia. Secara umum terdapat dua kesimpulan dampak, yaitu dampak terhadap Traveloka secara langsung dan dampak terhadap ekonomi Indonesia secara umum. Di mana dampak secara langsung sendiri meliputi akses modal besar. Traveloka memperoleh pendanaan asing lebih dari 1,5 miliar US dollar yang digunakan untuk ekspansi ke Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain, serta pengembangan fitur baru seperti paylater, lifestyle, dan asuransi digital. Akuisisi dan penguatan teknologi backend modal asing ini memperkuat daya saing Traveloka terhadap pesaing global seperti Agoda, Booking.com, dan Tiket.com. Selain itu, reputasi dan kredibilitasnya juga menjadi dampak secara langsung. Masuknya investor ternama seperti GIC, BlackRock, dan Qatar Investment Authority yang meningkatkan kepercayaan publik dan selin investor lainnya yang mampu membuka peluang untuk IPO global atau pendanaan lebih lanjut dari pasar modal internasional.
Dampak secara umum sendiri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digital, termasuk Traveloka sendiri merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar pada 2025. Penciptaan lapangan kerja dan talenta digital dengan adanya perusahaan sejenis Traveloka ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang, termasuk di bidang IT, software engineering, digital marketing, dan data science, serta AI. Hal ini melahirkan SDM digital baru yang menarik dan bertalenta di diaspora kembali ke Indonesia. Selain itu, kemampuan dalam menarik investasi asing tambahan multiplier efek sukses membuat startup seperti Traveloka menciptakan efek demonstrasi, yaitu investor global makin percaya pada potensi digital Indonesia. Dengan munculnya investor besar lain di bidang vintage, edutech, dan e-commerce seperti Tokopedia, Sendit, dan Gojek yang mampu memperluas ekosistem, mendorong pengguna digital UMKM dan konsumen domestik. Tantangan yang dihadapi investor asing di Traveloka sektor sejenis seperti ketidakpastian regulasi, perubahan regulasi di sektor digital, data pribadi, dan investasi dapat menjadi hambatan. Contohnya implementasi UU Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, masih dalam transisi. Ketentuan kepemilikan asing dan pembatasan investasi di sektor strategi kadang berubah. Investor asing perlu hati-hati membaca perubahan kebijakan jangka menengah, risiko valuasi, dan exit strategi. Traveloka sempat mengalami penurunan valuasi atau down round saat pandemi. Belum IPO hingga kini menciptakan ketidakpastian soal exit strategi bagi investor jangka panjang. Pasar modal Indonesia belum terlalu liquid untuk startup teknologi jika dibandingkan Nasdaq atau HICX. Persaingan ketat di sektor digital. Kompetitor besar seperti Agoda, Tiket.com, Booking.com, dan pemain lokal baru ikut bersaing. Margin usaha di sektor OTA makin ketat akibat promo, subsidi, biaya akuisisi pelanggan. Dukungan pemerintah untuk ekonomi digital. Pemerintahan aktif mendukung sektor ini melalui pendanaan startup, kemudahan OSS, insentif pajak, teknologi, dan digitalisasi UMKM. Investor asing bisa menikmati iklim investasi yang makin membaik. Talenta digital lokal berkembang pesat. Ekosistem startup tumbuh di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, menyediakan SDM berkualitas. Banyak talenta diaspora kembali ke Indonesia untuk bergabung ke startup seperti Traveloka. Berikut ringkasan tabel tentang tantangan dan peluang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya ucapkan.